Oke, kita mulai belajar dari yang nomor satu. Find the smallest positive value of n such that 60n is a perfect square. Nah, kita tahu, sorry kok, perfect square, perfect cube ya. Nah, perfect cube adalah bilangan pangkat pangkat 3. Nah, supaya 60n ini menjadi bilangan pangkat 3, n-nya berapa gitu. 60 sendiri kalau dirubah ke dalam bentuk pecahan, sorry, perkalian bilangan prima, dapatnya kan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 kali n. Nah, n-nya berapa supaya menjadi perfect cube? Nah, supaya jadi perfect cube, setiap pangkat yang ada di sini harus habis dibagi 3. Nah, kita cek satu-satu. Untuk 2. 2 ini kan pangkat 2. Nah, pangkatnya ini masih 2, belum bisa dibagi 3. Nah, supaya pangkatnya ini bisa dibagi 3, angka 2-nya masih kurang 1. Nah, berarti n-nya paling tidak di sini ada angka 2 1 gini. Kemudian untuk 3, 3-nya cuma 1, ya kan? Kalau nggak ditulis pangkatnya artinya 3 pangkat 1 gitu kan. Nah, karena ini cuma 1, supaya pangkatnya jadi 3, pangkat ini loh jadi 3 gitu, kita butuh 3 sebanyak 2. Sehingga ya di sini n-nya harus dikali dengan 3 pangkat 2. Demikian pula dengan 5 ini. 5-nya kan cuma 1. Supaya jadi pangkat 3 berarti kurang 5 sebanyak 2. Berarti di sini dikali lagi dengan 5 pangkat 2. Ini tinggal dihitung. Nanti kalau dihitung dapatnya 450. Dan ini jawaban untuk soal nomor satu. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2. Di sini kita disuruh apa ini? Write down the perfect square and irrational number and compute its sum. Ya, yang pertama kita cari perfect square dulu. Yang mana yang perfect square? Yang perfect square, tahu kan perfect square itu hasil perkalian dari dua bilangan yang sama gitu. Dalam hal ini, nah seperempat ini dalam konteks pecahan ini termasuk perfect square ya, karena seperempat ini hasil perkalian dari setengah sama setengah gitu. Jadi ya seperempat masuk, kemudian berapa lagi? Satu, oke, masuk. Kemudian, nah ini ada bentuk akar-akar-akar, kita harus hitung dulu. Akar dari 16 itu 4, kemudian akar 3 dari 216 sama dengan 6 ya. Nah ini 60, 60 kan berapa 60? 60 kan sama dengan 4 kali 5. Jadi, sorry, 4 kali 15. Kalau bentuknya perkalian gini, ini bisa dipisah. Akar 4 kali akar 15. Akar 4 sama dengan 2. Nah, akar 15-nya nggak bisa diakar. Sehingga ya nulisnya 2 akar 15. Ini kakak tulis di sini 2 akar 15. Kemudian 729 kalau di akar 3 dapatnya 9. Kemudian 729 kalau di akar dapatnya 27. Nah ini. Nah, selanjutnya kita cari yang perfect square. Tadi sudah dapat seperempat, satu. Kemudian di sini ada 4 ini ya. Akar 16 atau 4 ini termasuk perfect square. Ngambilnya yang 4 ini ya nilainya ya gitu. Kemudian ini 9 ini. 9 ini termasuk perfect square. Oke, itu aja ya yang perfect square. Selanjutnya kita lanjutin untuk bilangan irasional. Nah, bilangan irasional itu bilangan apa sih? Bilangan irasional itu bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B gitu.
Atau biasanya bilangan irasional itu ya ini namanya bilangan rasional ya yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Ini namanya bilangan rasional. Nah, berarti yang irasional yang nggak bisa dinyatakan kayak gini. Nah, artinya apa? Karena nggak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, biasanya ya, biasanya dinyatakan dalam bentuk akar. Akar yang nggak bisa diakar. Jadi misalkan akar 5. Nah, itu termasuk bilangan irasional. Akar 5 atau akar 2 gitu. Dan seterusnya. Akar yang nggak bisa diakar itu bilangan irasional. Itu nggak bisa dirubah dalam bentuk A per B. Taunya dari mana? Kalau ini dihitung membentuk desimal tapi nggak berulang. Contohnya akar 2. Ini kalau ditulis akar 2 ini dapatnya 1,414, 213, 562, 373, 1 dan seterusnya. Ini nggak ada batasnya. Ini kakak nulis cuma sebatas batasnya kalkulator aja ngitung gitu. Jadi ini nggak berulang belakangnya kayak gitu. Dan yang termasuk bilangan irasional selain bentuk akar-akar kayak gini apalagi pi. Nah, pi ini termasuk irasional. Terus pertanyaannya, pi kan biasanya 3,14 kan? Nah, 3,14 ini rasional. Kalau pi ini irasional, tapi kalau 3,14 ini rasional. Kenapa? Karena 3,14 ini bisa dinyatakan dalam bentuk 3,14 per 10, ya kan? Sorry, per 100 ya. Nah, loh kok bisa? Karena ini hasil pembulatan. Pi sebenarnya bukan ini, bukan 31,4. Ini cuma hasil pembulatan aja. Oke, jadi bedakan antara pi sama 31,4. Nah, jadi 31,4 adalah hasil pembulatan, yang mana ini bilangan rasional. Tapi kalau pi kayak gini, irasional. Jadi yang termasuk irasional, yang pertama, yang pi ini ya. Nah, sama yang nggak bisa diakar cuma ini. 2 akar 15. Nah, ya ini bisa diakar ya. Yang akar 1/9 kan artinya kan sepertiga gini. Jadi ini termasuk bilangan rasional. Ini tinggal dijumlahkan. Nah, ini kalau dijumlahkan yang atas samnya berapa ini? 14/4 ya. Nah, yang bawah kita tahu ini kan 3,14 kalau dibulatin. Nah, ditambah berapa ini? 2 akar 15. Akar 15 sendiri ini kan dekat dengan berapa? Dekat dengan 16. Jadi kalau kita pakai pembulatan ya, ini mendekati yang depan ini 3, yang belakang ini 2 kali 4, ya kan? Ini mendekati 4 kan? Akar 15 berarti ya 8 gitu kira-kira. Sehingga kita pakai pembulatan aja sama dengan 11. Kenapa kita pakai pembulatan? Karena akhirnya ditanyakan ini, nearest whole number. Sehingga ya hasil akhirnya tinggal dijumlahkan 14/4 ditambah 25. Kalau dijumlahkan ini dapatnya 25/4. Nah, kalau di rounded ke whole number dapatnya 25. Dan ini jawaban untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjut langsung ke nomor 3. Nomor 3. Nah, ini kita suruh apa? Correct to one significant figure. Karena kita suruh correct to one significant figure ya kita langsung rounded aja. 70 yang dekat kemana? Akar 70. Akar 70 kan dekatnya ke akar 64 kan? Kan akar 70 kan arahnya bisa ke bawah akar 64 atau ke atas akar 81. Kalau dilihat kayak gini kan lebih dekat ke bawah. Selisihnya cuma 6 kan 70 ke sini. Jadi kita pakai akar 64 yang mana 70 ini berarti bernilai 8. Ini kita langsung rounded aja karena ini 4,4 kan. Berarti ini di rounded ke bawah tinggal 4 pangkat 2. Yang bawah ini di rounded jadi 2 kali 3. Ini tinggal dihitung ya. 16 tambah 8, 24 dibagi 2 kali 3, 6. Dapatnya 4. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 3. Ini relatif lebih gampang ya. Kita ke nomor 4. Nomor 4 ini sebenarnya tidak begitu susah. Cuma kita harus harus teliti ya dalam menghitung. Yang pertama yang dioperasikan yang sini ini. Ini kalau dihitung kan dapatnya apa ini? 3B min 12A
Nah, kemudian kakak tulis di sini aja ya. Berarti ini dapatnya 18A min dalam kurung ini 3B min 12A ya. Tadi udah dihitung. Ditambah 7A ditambah lagi 7A di sini. Nah, ini sama dengan K kali PA ditambah QB. Nah, selanjutnya ini tinggal dihitung. Dapatnya kan 18A kali berapa ini yang dalam kurung ini? 3B tambah 12A tambah 7A min 3 ya. Sorry. Oh ya 3B ini. 3B-nya nggak bisa dijumlahkan ya. Ini ya tetap 3B gini. Ini kemudian 12 min 12 tambah 5 min 5 ya. Min 12 tambah 7 min 5A gini plus 7A. Yang kanan biarin aja dulu. Kemudian kita buka kurungnya 18A min 3B plus 5A min 7A. Berarti ini tinggal dihitung 18A. Oh ini plus 7A ya sorry. 18A ditambah 12A berarti dapatnya kan 30A min 3B. Nah ini. Kemudian, nah ini yang kanan tetap ya. Yang kanan cukup kakak tulis di sini aja K P A plus Q B gini. Nah ini tiganya bisa difaktorin. Kalau tiganya difaktorin nanti dapatnya kan 310A min B gini. Sama dengan K P A plus Q B. Nah dari sini kelihatan. Kalau nilai dari apa K-nya itu 3. Oke kakak tuliskan sama dengan 3. Kemudian P-nya 10 kelihatan ya. P ini 10 ini. P sama dengan 10. Kemudian Q-nya. Q-nya itu sama dengan min 1 ya. Ini kan Q. Nah ini min 1. Berarti Q-nya sama dengan min 1. Selanjutnya kita tinggal menjumlahkan. Ini kalau dijumlahkan dapatnya 12. Iya betul. Nah ini jawaban untuk soal nomor 4. 12. Oke, nggak ada masalah ya nomor 4. Kita ke nomor 5 sekarang. Sorry. Nah, biar kelihatan jelas. Nah, ini sebenarnya tidak susah, tinggal didistribusikan, dikaliin satu-satu gini. Sehingga kalau dikaliin satu-satu ya dapatnya 24X dikurangin 24 kali 7 per 3. Ini 7 ya. Kemudian yang belakang itu tinggal dibuka kurungnya juga. Plus 16X min 16. Sama dengan 88 ya. X pangkat nol berapapun dipangkatin nol hasilnya pasti satu ya. Kayak gitu. Asalkan asalkan tidak nol pangkat nol. Yang nggak boleh cuma nol pangkat nol ini undefined gitu. Jadi ya nggak masalah. Atau tak terdefinisi nol pangkat nol. Jadi nggak masalah selama yang dipangkatin bukan nol. Sehingga dapatnya ya 88 kali satu gitu. Dapatnya 88 ya. Kakak nggak perlu nulis ulang. Kemudian 24 tambah 16 dapatnya 60. Sehingga ini dapatnya ya 60X gitu. Kemudian ini yang angka-angka ini tinggal dicoret tinggal 8 ya sama ini. Sehingga ini tinggal min 56 min 16. Yang kanan tetap 88 gini. Ini tinggal dihitung ya, dipindah ke kanan nanti yang angka-angka ini sehingga 6X sama dengan 88 ya. Min 56 dipindah ke kanan plus 56, min 16 dipindah ke kanan plus 16. Kalau dihitung dapatnya 160. Ini oh sorry, ini 40X ya. Kok jadi 60? Sorry sorry. Ini keliru ya. Nah ini harusnya 40. Nah ini tadi kan 24 ditambah 16 40 ya. Nah, gini 40X ya, ganti orange semua. Sehingga dari sini kita tahu kalau nilai X sama dengan 160 per
40. Kalau disederhanakan dapatnya 4. Dan ini jawaban untuk soal nomor 5.